Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan menyesal lahir batin ketika melihat begitu banyak orang yang ingin menjadi pasangan hidupmu. Ya, jadi kenapa mantan tidak tertarik lagi kepada kita? Ya, karena mungkin dia anggap tidak menarik. Ya. Jadi orang tertarik itu kepada kita, misal mantan, itu bisa jadi karena dua hal. Yang pertama, kita memang selalu tampil menarik dari waktu ke waktu, mempesona, membuat semua orang tertarik kepada kita. Kemudian yang kedua, ya, mantan sebenarnya mengabaikan kita, tetapi ketika dia tahu begitu banyak orang tertarik kepada kita untuk menjadi pasangan hidup kita, maka di situ dia juga akan tertarik dan mulai menyesal berpisah dengan kita. Ya, jadi manusia itu biasa, ya, tertarik karena ikut-ikutan itu biasa. Misal kita lihat, ya, ada warung tuh lagi nyari makan. Kalau saya paling suka nyari warung atau restoran itu yang parkirannya sepi, ya, karena restorannya sepi kan, itu paling enak dan paling nyaman menurut saya. Tetapi semua orang biasanya kalau parkirannya sepi, tidak ada yang berhenti. Justru ketika parkirannya rame, semakin banyak orang datang, karena orang pengen tahu. Nah, maka biasanya tuh kalau orang punya warung atau punya restoran, ya, itu mobil atau motor karyawan tuh diparkir jejer tuh di depan, ya. Jadi belum tentu orang makan juga itu yang parkir kendaraan karyawan dan yang punya warung, ya. Tetapi dengan melihat begitu banyak orang parkir di depannya, itu membuat orang tertarik dan pengen tahu. Ya, kok banyak ya yang parkir di sana. Nah, jadi begitu secara umum manusia itu bisa tertarik karena ikut-ikutan, ya. Nah, jadi sekarang mantan tidak tertarik kepada kita karena bagi dia kita tidak menarik. Tetapi ketika dia tahu bagi orang lain kita ini adalah seseorang yang menarik, ya, yang mempesona, yang membuat semua orang pengen menjadi pasangan hidup kita, maka secara alamiah mantan juga akan tertarik kepada kita dan akan menyesali pilihannya untuk berpisah dengan kita, ya. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita ini membuat orang atau semua orang tertarik kepada kita? Ada dua hal lagi yang harus diperhatikan. Satu, orang tertarik kepada kita tentu karena tampilan fisik kita yang menarik, ya. Semua orang ganteng itu disukai oleh wanita. Ganteng, atletis, punya penampilan yang menarik. Wanita suka melihatnya. Dan itu alamiah. Begitu juga sebaliknya. Semua wanita yang cantik, ya, punya postur yang menarik, yang indah untuk dilihat. Itu semua laki-laki suka melihatnya. Dan itu juga alamiah. Jadi rumusannya sederhana, kan? Kalau pengen membuat semua orang
melihat kita dan tertarik kepada kita, maka kuncinya punya penampilan yang menarik ya. Zaman sekarang ini kan kalau orang pengen kelihatan menarik ya, ada begitu banyak kemudahan. Orang bisa mulai perawatan ke salon, orang bisa fitness, orang bisa belajar berdandan dengan melihat berbagai channel-channel yang ada di YouTube itu. Ya, kan banyak itu ngajari cara orang berdandan, dan itu lebih murah daripada pergi ke salon dan seterusnya. Itu untuk punya penampilan yang menarik. Nah, yang kedua, orang juga tertarik ya kepada seseorang yang punya karakter kepribadian yang menarik. Karakter kepribadian yang menarik itu ada dua lagi. Yang pertama, dia memiliki sifat-sifat yang baik, yang membuat siapapun yang ada di dekatnya atau orang-orang yang mengenalnya itu merasa nyaman, merasa senang. Dia punya kepribadian yang menarik. Dia orangnya ramah, sabar. Kalau diajak curhat itu enaklah, nyaman. Maka semua orang akan merasa tenang, merasa bahagia ketika berada di dekat dia. Itu yang akan mendekatkan semua orang kepadanya. Temannya jadi banyak, fansnya jadi banyak. Yang kedua, orang juga akan tertarik ya kepada orang-orang yang cerdas. Inner beauty itu adalah sifat kepribadian dan juga kecerdasan. Mungkin penampilan fisiknya biasa-biasa saja, tetapi dia orang yang cerdas, pintar, ya. Dia bisa menjelaskan apa yang dia pikirkan sehingga membuat orang lain merasakan mendapatkan manfaat dari apa yang dia ketahui dari ilmu-ilmunya. Itu juga akan membuat fansnya jadi banyak, yang tertarik kepadanya jadi banyak, yang naksir kepadanya juga jadi banyak. Maka disitulah biarpun mantan sudah tidak peduli kepada kita, begitu dia melihat begitu banyak orang berbondong-bondong untuk mendekati kita, begitu banyak orang yang menginginkan kita, maka disitulah mantan juga akan ikut datang dan tertarik bersama-sama menginginkan kita. Jadi seperti di restoran tadi, kalau restoran itu di parkiran kendaraannya sepi, ya orang tidak tertarik. Tetapi begitu melihat di parkiran tadi kendaraannya banyak sekali, padahal kan kalau semakin banyak orang parkir di parkiran, itu kan nyari parkirannya saja sudah susah, nyari tempat untuk makannya juga susah. Tetapi enggak tuh. Ternyata semakin ramai parkirannya, semakin banyak orang yang datang, biarpun mungkin makannya harus antri. Ya, nah itulah manfaat dari daya tarik. Dan semua orang punya daya tarik, punya pesonanya sendiri. Bagaimana kemudian kita memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita itu tadi, ya. Nah, tetapi jangan lupa satu hal ya, membuat orang tertarik kepada kita itu kan semuanya duniawiyah. Agar seimbang, jangan lupakan hati kita, ya, kebutuhan rohani kita, ya. Jadi kita berusaha untuk berhasil, berusaha agar semua orang tertarik kepada kita, itu bagus sekali. Tetapi iringi dengan doa, iringi dengan sabar, iringi dengan ibadah, sehingga fisik kita menarik, kecerdasan kita membuat orang tertarik, ya. Tetapi juga ada kecantikan, keindahan yang luar biasa, yang juga memancar dari dalam diri kita, karena ibadah-ibadah yang kita lakukan dengan istiqomah, ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-45 kita diajarkan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha
lakabiratun illa 'alal khasiin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, jadi kita berusaha membuat diri kita menjadi seseorang yang indah dan mempesona, dan kita imbangi terus, ya, dengan ibadah-ibadah kita, maka pertolongan Allah juga akan senantiasa menyertai hidup kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.